Selamat malam. Nah, kemarin kita sudah belajar nih tipe data ya kan. Tipe data kemarin yang digunakan untuk tipe data numerik itu ada dua ya kan. Yang pertama jenis bilangan bulat ya kan. Yang kedua untuk jenis bilangan desimal. Nah, di bilangan bulat itu ada 4 tipe ya kan. Tak ulangi lagi, ada byte, short, int dan long. Itu kegunaannya ada masing-masing, jadi disesuaikan dengan kriterianya. Misalkan kalau angkanya yang diinginkan itu lebih dari berapa ribu, kalian harus pakai data tipe apa yang sesuai. Lalu ya kan, kita masuk ke data tipe number yang kedua, yaitu pada penggunaan bilangan desimal ya kan. Nah, untuk bilangan desimal itu dibagi menjadi dua. Kalau bulat kemarin 4 ya kan. Ada byte, short, int dan long. Kalau bulat, kalau desimal itu ada dua, float dan double. Float itu ukuran memorinya 32 bit ya, dan digunakan untuk bilangan desimal dengan default atau aturan awalnya 0,0 F. F itu mewakili float. Nah, contoh float ya kan. Misalkan saya punya variabel F1 ya kan, sama dengan 234,5 volt atau V, float. Nah, lalu kalau untuk tipe data double itu di ukuran memori 64 bit. Jadi kalian gunakan, misalkan kalian Windows-nya 64 bit nih, kalian pakai double langsung enggak apa-apa. Nah, dengan ukuran default values-nya atau ukuran awalnya 0,0 D. Jadi float dan double itu ukuran awalnya itu sama 0,0. Bedanya di belakangnya. Kalau float kalian belakangnya kasih Fanta, ya kan? F. Kalau double belakangnya kalian kasih D. Nah, dan nilainya contohnya 123,4. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan bilangan desimal, penjumlahan ya kan, baik perkalian. Nah, misalkan nih, saya membuat sebuah kelas dulu nih di dalam program Java, kelas ya kan. Kelas itu apa sih? Wadahnya. Wadah kelas ya kan, atau bungkusnya. Kita membuat bungkus ya kan. Bungkusnya dulu, karena PBO tuh kita membuat per kelas. Kelasnya dengan nama kali bagi. Terus program utamanya terletak di public static void main. Sini tetap pakai string kurung buka, siku kurung tutup siku, args ya kan, kurung kurawal, double x ya kan. Double berarti double ini adalah jenis data tipenya. Nah, data x ini jenis data tipenya adalah desimal. Maka ditulis sama dengan 7,0 D. Nah, yang kedua nih, double Y sama dengan atau variabel Y, dia punya data tipe double dengan ukuran 2,0 D. Sehingga sistem outprint in kita akan mengeluarkan sebuah proses ya kan, sistem outprint ya, kurung buka ya kan, variabel x, berarti kita nanti akan mencetak variabel x. Di sini nanti akan keluar 7,0 ya kan, ditambah ya kan, ditambah petik 2 bintang petik 2, berarti nanti akan keluar bintangnya ya kan, ditambah berarti sandingkan Z ya kan, ditambah lagi petik 2 sama dengan petik 2, ditambah lagi X kali Y.
Nah, jadi X kali Y berarti nanti X ini nilainya dengan 7,0, Y ini nilainya 2,0. Jadi 7,0 kali 2,0 berarti 14,0 D. Nah, hasilnya. Yang kedua, berarti nanti ini di sini X-nya 7,0, Y-nya 2,0. 7,0 dibagi 2,0. Berarti jawabannya berapa? Ya kan? Nah, kalian tentukan aja Windows kalian pakai berapa gitu. Disikapi gitu aja langsung. Oh, Windows saya pakai 64 bit. Berarti data kalian ketika kalian mau mengolah data desimal pakai double. Oh, laptop saya pakainya 32 bit. Oh, berarti kalau saya mau mengolah atau melakukan perhitungan data tipenya desimal, udah pakai float. Paham ya? Nah, kalau data tipenya bulat, Pak. Nah, kalau bulat kemarin pakai yang namanya INT. Nah, kan? Iya. Ya. Sama nih, kita ketika membuat desimal, belakangnya aja yang dibedakan. Kalau kalian pakai double, berarti belakangnya di sini harus ada D. Di sini harus ada D. Nah. Ya. Terus kita membahas tipe data yang kedua. Kemarin kita tipe data numerik. Nah, numerik itu dibagi dua, ya kan? Bulat dan desimal. Sekarang kita masuk ke tipe data boolean. Nah, boolean ini biasanya digunakan untuk tipe data logika. Logika itu yang memberikan jawaban ya atau tidak. Ya kan? Kamu mau makan, ya atau tidak kan gitu. Kamu mau beli, ya atau tidak kan gitu. Jadi hanya punya dua pilihan, true and false. Benar atau salah, ya atau tidak. Nah, contohnya boolean, ya kan? Itu dengan nilai one true, ya kan? One itu pilihan sama dengan true. Jadi angka 1 itu adalah benar. Angka 0 itu adalah salah. Jadi kayak gitu. Jadi boolean ini digunakan untuk mengatasi sebuah kondisi mau benar atau salah. Nah, kayak di mata kuliahnya Pak Paulus dulu, ya kan? Nilai 001, benar salah misalkan gitu loh. 002, 0001 atau 1010. Pernah belajar nggak? 1010, 1110. Pernah nggak? Pernah kan? Jadi bilangan boolean, saya ulangi lagi, bilangan boolean dia memiliki dua nilai. Yang pertama, true dan false, benar dan salah. Nah, jadi tipe data boolean merupakan sebuah representasi dari dari apa? Ya, dari apa sih? Representasi dari apa? Satu bit informasi. Satu bit informasi. Nah, lalu tipe data karakter. Berarti kita udah belajar tipe data dua yang kemarin kan. Tipe data numerik itu ada dua. Tipe data, saya ulangi lagi, dengan angka bulat, ya kan. Nah, angka bulat itu ada 4 kemarin. Pakai byte, ya kan. Pakai short, pakai int, dan pakai long. Dan tipe data kedua dari bilangan atau numerik itu tipe data desimal dengan menggunakan float dan double. Nah, kalian gunakan saja sesuai kebutuhan. Kalau komputer kalian 64 bit, udah kasih aja dengan bilangan desimal double. Nah, kalau kalian menggunakan 32 bit, ingin memproses sebuah bilangan desimal, berarti kalian menggunakan float. Paham ya? Paham toh? Paham ya? Lalu tipe data yang ketiga adalah karakter. Ini yang paling sering digunakan nih, karakter.
Nah, tipe data karakter itu biasanya menggunakan tanda char. Tanda char. C-H-A-R. Char. Nah, ukuran memori yang dipakai pada tipe data char ya, dia menggunakan 16 bit. Nah, jadi dia bisa menyimpan karakter apapun. Nah, contoh karakternya itu apa sih? Misalkan letter A adalah karakternya apa? Letter A berarti A, karakternya A. A itu terdiri dari berapa angka? Atau berapa karakter? 1. Nah, jadi kalau kalian mau pakai char, boleh. Ya. Nah, sampai sini ditanyakan dulu tipe data karakter. Tipe data char ada tanyakan dulu. Jadi char itu digunakan untuk tipe data karakter. Nah, silakan kalau mau ditanyakan char. Char di dalam pemrograman Java digunakan untuk tipe data karakter. Nah, lalu ada varchar, ya kan? Ada yang tahu perbedaan char dan varchar? Ada yang tahu nggak? Varchar sama char. Nah, char dan varchar tuh perbedaannya di mana sih? Hah? Ada yang tahu nggak perbedaan char dan varchar? Karena tipe data karakter tuh ada 2 sebenarnya. Saya kurang ngasih 1 nih. Di sini saya tulis 1 tok char. Seharusnya ada 2, char dan varchar. Nah, bedanya char sama varchar tuh gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau varchar itu kayaknya bisa sama angka. Kalau char itu cuman update. Salah. Sebenarnya char sama varchar itu bisa. Salah ya? Gabungan antara teks dan angka bisa. Cuma bedanya, saya masuk ke Word ya, tak kasih tulisan Kalau aja. varchar, Kalau varchar kenapa? Yo, silakan Mbak Dewi. Kalau varchar? kalau varchar itu bersifat sama dari Benar. mempunyai nilai yang sama dari atas sama bawah itu sama. Kalau char, kalau char itu bisa lebih, tidak harus sama dari kayak semuanya NPM. NPM itu kan sama semua. Kayak alamat ding, Pak. Nah, sebenarnya varchar sama char itu bedanya. Ini nih, biar tak jelaskan lebih gampang. Saya tak buka Word dulu. Bentar. Nah, nih. Misalkan nih, saya membuat varchar sama char. Bentuknya teks. Nah, ya kan? Atau karakter atau gabungan teks dan angka. Nah, misalkan nih, Word. Nah, misalkan saya membuat nih 1. Ya kan? Ya kan? 1 ini ada berapa karakter? Tulisan 1 ini. 1. Berapa karakter? 4. Sama dengan 4 karakter. Misalkan ini ada berapa karakter? 9. Nah, 9.
misalkan kalau saya membuat listing program untuk memanggil variabel 1, variabel 5 ini, kalian menggunakan data tipe apa? Saya akan menulis tulisan 1, tulisan 50. Kalian pakai char atau varchar? Char. Char. Kenapa pakai char? Nah, char misalkan saya nih CHER, char. Kalau saya menuliskan char adalah ukurannya 4 gini, misalkan ini. Char berarti ukurannya 4. Berarti misalkan variabel 1 tak isi dengan tulisan 1, bisa kesimpan enggak? Bisa. Nah, tapi kalau saya menulis ini, lihat char kurung buka 4 kurung tutup, terus variabel 1 sama dengan, ya kan? Ini tak kasih 50. Nah, bisa kesimpan enggak? Bisa kesimpan enggak? Enggak bisa. Jawabannya karena apa? Karena di sini char ini nilainya 4, ya kan? Nah, nilainya 4. Oh iya. Maka dia akan konstanta. Jadi char itu digunakan ukuran yang sudah ditetapkan. Ukurannya sudah ditetapkan. Jadi intinya char sama varchar ukuran yang sudah ditetapkan. Kalau char ukurannya 4, berarti dia hanya bisa menerima 4 karakter saja. Paham? Paham? Nah, kalau ini varchar, di sini tak tulis varchar. Nah, varchar itu nilainya sampai 255. Misalkan ini varchar tak kasih 255. Nah, di sini 50. Karakternya kan 9. Berarti nanti dia akan mengikuti jumlah tulisannya. Kalau 9 berarti ini nanti butuh berapa karakter? 9. Dia bisa kesimpan. Walaupun varchar itu panjangnya 255, tapi dia akan menyesuaikan sendiri, mengecil sendiri. Jadi intinya varchar itu nilainya bisa berubah sesuai dengan inputan yang kalian input. Kalau inputnya 10, ya udah penyimpanannya jadi 10 tok. Nah, tapi kalau char sudah ditetapkan. Kalau misalkan betul Kak, settingan. Jadi kalau char kalian tetapkan 4, yaudah kalian nulis 10 karakter. Ya, 6 karakter ke belakang itu tidak akan kesimpan. Yang kesimpan 4 karakter. Paham? Paham enggak? Paham ya? Jadi char itu istilahnya kayak wadah. Wadahnya char itu cuma dibatasi 4 tok. Kalau misalkan kalian menentukan 4. Kalau charnya di sini, char lihat. Char di sini kalian buat 5, gini 5, charnya 5. Nah, char tuh kasih 5. Berarti kalian hanya bisa menuliskan teks itu cuma 5 tok. 5 karakter. A, B, C, D, E. Berarti sampai E tok. Atau bubur. B-U-R. 5. Bubur bisa. Tapi kalau bubur ayam, nggak bisa. Nah, kalau kalian mau pilih yang fleksibel, yang mengikuti jumlah teks, itu pakai varchar. Tapi kalau kalian ingin menentukan, misalkan nih, saya itu ingin buat kode barang. Kode barang itu tidak boleh lebih dari 6 karakter, ya kan? Oh, kode barang tidak boleh pakai 6 karakter. Yaudah, bisa batasi pakai 6. Itu. Misalkan kita buat password nih. Kalian pernah buat password kan? Ketika daftar di Facebook, terus di Twitter, di situ minimal 8 karakter. Lah, kalian buat ini. Jadi kalau belum 6 atau belum sesuai 6, dia tidak bisa menyimpan. Nah, nyimpannya tetap 6. Nah, gitu. Nah. Kayak kalian ke ATM, masukkan PIN. Nanti kan suruh ngasih 6 PIN kan. Nah, itu pakainya char. Dia sudah ditentukan. Tapi kalau kalian ingin nilai yang berubah-ubah, sesuai dengan isinya, kalian pilih varchar. Ingat-ingat. Char digunakan nilai
karakter yang konstanta atau tetap. Misalkan sudah kalian tetapkan jadi 4, ya berarti 4. Nah, kalau varchar nilainya berubah-ubah. Kamu buat 9, buat 10, buat 15, dia fleksibel. Dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Kita sudah belajar 3 data tipe. Numerik itu ada 2, saya ingatkan. Data numerik itu ada 2, ya kan? Bulat dan desimal. Kalau bulat itu ada 4 tipe, ya kan? Yang pertama byte, ya. Yang kedua short, yang ketiga itu INT, yang keempat apa? Bilangan bulat yang keempat apa? Apa? Ayo. Long, betul sekali. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama byte, yang kedua short, yang ketiga INT, yang keempat long. Nah, terserah kalian mau pakai data tipe mana kalau untuk angka bulat. Tapi pada umumnya banyak yang menggunakan INT karena sudah mewakili semua, karena 20 juta kan kemarin. 2 miliar kan. Nah, berarti kan sudah bisa memproses ketika kalian melakukan penjualan. Nah, lalu tipe data yang kedua, tipe data boolean. Boolean itu bisa digambarkan dengan angka 1 dan 0. 1 itu untuk benar, 0 itu untuk salah. Itu kata apa? Tipe data boolean. Ya kan? Tipe data boolean. True dan false, ya kan? Lalu tipe yang data ketiga itu karakter. Karakter itu ada 2, char dan varchar. Char itu data tipe yang sudah ditentukan untuk media penyimpanannya. Nah, kalau varchar data tipe yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai yang kalian inginkan. Misalkan saya mau buat nih, tak kasih di sini tadi, tak buat nilai maksimal. Jadi baik varchar dan baik char itu nilai maksimal 255, tidak boleh lebih dari karakter 255. Logikanya gini, kalian membuat program untuk mengisi data diri. Apakah lebih dari 255 kata atau 255 karakter? Jawabannya tidak. Misalkan saya membuat tabel barang ada nama barang, terus harga barang. Nah, kalian menuliskan nama barang. Apakah lebih dari 50 karakter? Jarang kan? Barang kok nama barang 50 karakter. Misalkan nama orang nih, apakah nama orang lebih dari 50 karakter? Jarang, ya kan? Makanya cuma dibatasi 255 karakter. Nah, kalau kalian ingin lebih gampang tuh pakai varchar, karena varchar dia akan menyesuaikan sendiri sejumlah karakter yang kalian gunakan. Jadi penyimpanannya aman, tidak membuang ses atau sebuah memori. Nah, sampai sini ditanyakan dulu, ya kan? Udah ya, paham? Nah, contohnya untuk membuat tulisan varchar, ya kan? Ya. Nah, jadi varchar vs string nih. Nah, ya kan? Varchar vs string. Nah, kalau string itu menampilkan tulisan langsung, tapi kalau varchar itu menuliskan dengan variabel. Nah, kalau string langsung, kalau varchar itu variabel. Misalkan nih contoh, kelas saya membuat tulisan karakter, ya kan? Kelas saya membuat tulisan karakter nih, ya kan? Nah, bentar ada telepon, tak balasnya dulu ya, bentar.
lagi telepon ya biar. Yuk, ada yang tanyakan dulu sekalian. Ini biar tak handle-nya dulu. Bentar ya. Bentar. Ya. Gimana? Misalkan nih, ya kan? Nih, kelas karakter, ya kan? Kelas karakter. Kita membuat wadah dengan nama karakter nih. Nah, terus kita membuatkan program utamanya, public static void main, ya kan? String, ya kan? Kurung buka siku, kurung tutup siku, args, ya kan? Char. Nah, saya membuat variabel char, ya kan? Dengan J. Jadi string itu tidak bisa digunakan menggunakan variabel. Misalkan di sini string J. Memang string itu menampilkan tulisan atau karakter, tapi tidak diperbolehkan string itu digunakan untuk mendefinisikan dari data tipe atau tipe data variabel. Nah, variabelnya di sini J, ya kan? Di sini J. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya kan? Variabelnya di sini J. Nah, karena ini variabel, maka di sini data tipenya data tipe variabel, bukan string. String hanya menampilkan tulisan saja, bukan data tipe. Nah, berarti di sini char, ya kan? J sama dengan jawabannya J, karena J dia karakter, maka pakai petik 1 kalau di char. Bedanya char sama string. Nah, char A, ya kan, sama dengan petik 1 A. Nah, char F sama dengan petik 1 F petik 1. Nah, ketika saya menuliskan string tulisan Java sama dengan Java. Sehingga ketika saya ya kan ingin menampilkan sebuah tulisan, lihat, ya kan? System out print in, ya kan? Petik 2 char, ya kan? Tipe datanya dulu char titik 2 petik 2 plus J plus A plus F plus A akan keluar jadi Java. Nah, ya kan? Nah, kalau string print in string, ya kan? Langsung string, ya kan? Tulisan Java. Nah, menurut kalian lebih gampang mana, pakai string atau pakai char? Pakai string atau pakai char? Kalau menurut kalian mudah pakai string, pakai string. Tapi kalau mudah pakai char. Tapi kalau saya sukanya pakai char atau varchar. Karena ada pembatasannya, kan gitu. Iya. Gitu. Harus.
Kalau mau tanyakan dulu, karena waktunya mau habis, sudah ada peringatan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya kirim filenya ini. Kemarin ini filenya udah tak kirim. Halo? Belum. Belum, Pak. Belum. Tak kirim. Silakan nanti dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan lewat WA saya ya. Dikumpulkan paling lambat Senin ya. Apa? Silakan kalau menanyakan dulu, silakan tanyakan. Kenapa itu, Mbak Indah? Silakan. Yuk, silakan. Silakan kalau mau tanyakan dulu. Ya, silakan. Silakan kalau menanyakan. Tanya. Satu. Yuk, silakan monggo. Kalau nggak ada, saya share habis ini linknya. Saya tutup. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, jaga kesehatan, jaga kondisi. Bentar, saya absen dulu. Tak lihat si siakatnya dulu. Karena siakatnya sekarang sudah mulai absen sendiri nih. Bentar, tak lihat dulu, tak ceknya dulu. Yang sudah masuk siapa aja yang siakat. Nanti kalau nggak masuk, bentar ya, bentar. Jangan ditutup dulu. Jangan tutup. Lu ada yang rumahnya daerah kereta api toh? Mas Kuku. Saya, Pak. Oh, Mas Kuku benar. Mas Kuku, Nova pertama nih udah nih 1932 nanti tadi logingnya ya kan? 1932 Mas Kuku. Bentar, tak ceknya satu-satu dulu. Karena ini udah kerekam semua. Bahaya nanti kalau nggak absen. Mbak Dewi 1919 sudah. Mbak Indah Lestari ada ya? Mbak Indah Lestari ada. Mbak Yunike Puspita udah. Satu. Terus bentar. Ini tak cek lagi. Mas Kuku udah. Mbak Indah Novita ya yang belum ada di siakat ya di sini ya. Di sini karena udah warna hijau-hijau. Oh iya, Mas apa ini? Mas Afif nggak masuk ya? Ini Mas Afif belum centang hijau loh di sini di siakatnya. Nggak masuk di grup juga toh? Masuk, Pak. Dan ini Mas Afif Ridwan sama Ahmad Syarifuddin ini nggak pernah masuk terus loh ini, nggak pernah hijau. Gimana Bu? Berarti nganu ya, ada semua kan, udah masuk ya. Ya. Mbak Yunike udah, Mbak Ila udah, oke. Udah, kalau udah saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.